Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di sini kami dari kelompok 6 semester 7 penyuluh pertanian berkelanjutan 2 yang beranggotakan Aldi Setiabudi, Lia Kusuma Wardani, saya sendiri Sebastian Rehan Prasadana, dan juga Yolanda Azahra. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang mengukur atau menyusun dan memvalidasi skala atau instrumen pengkajian. Stay tune sampai akhir ya teman-teman. Mari kita mulai. Oke, baik teman-teman. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif ini terdapat skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam suatu alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan suatu data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabelnya ada 5, maka jumlah instrumen yang digunakan juga ada 5. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif, maka setiap instrumen harus mempunyai suatu skala. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Ada beberapa contoh skala pengukuran yang dapat digunakan dalam penelitian, baik itu administrasi, pendidikan, dan sosial. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini ditetapkan secara spesifik oleh seorang peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian, untuk jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert ini mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contohnya yaitu misal sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya setuju itu skornya 5, terus positif itu atau sering itu skornya 4, dan lain-lain. Ada juga beberapa contoh skala Likert dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Itu tergantung dari peneliti tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada skala Goodman. Skala pengukuran tipe ini akan didapat jawaban dengan tegas, yaitu ya dan tidak, benar dan salah, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval ataupun rasio-rasio dikotomi. Jika pada skala Likert terdapat lebih dari 2 interval, maka dalam skala Goodman ini hanya ada 2 interval. Penelitian menggunakan skala Goodman ini dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Skala Goodman ini bisa dalam bentuk pilihan ganda ataupun dalam bentuk checklist juga. Misalnya dibuat skor tertinggi 1 dan terendahnya 0. Pertanyaan yang berkenaan dengan fakta benda bukan termasuk dalam skala pengukuran interval dikotomi. Dan seperti contohnya yaitu apakah tempat kerja Anda dekat dengan protokol, itu merupakan bukan suatu yang termasuk dalam skala Goodman. Selanjutnya yaitu semantik diferensial. Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Osgood. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap,
Hanya saja bentuknya tidak dalam pilihan ganda ataupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri, atau bisa sebaliknya. Contoh dari penggunaan skala semantik diferensial ini adalah sebagai berikut. Beri nilai gaya kepemimpinan manajer, misal bersahabat, tepat janji, bersaudara, memberi pujian, dan mempercayai. Responden dapat memberi jawaban pada rentang jawaban yang positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada masing-masing persepsi responden. Kemudian yang terakhir yaitu ada rating scale. Dari ketiga skala pengukuran yang telah dikemukakan di atas tadi, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dalam rating scale ini data mentah yang diperoleh berupa angka lalu ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model rating scale ini, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang disediakan, tetapi responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Maka dari itu, skala rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena-fenomena lain seperti mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rating scale ini yaitu pengertian setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban setiap item instrumen. Slide selanjutnya yaitu mengenai instrumen penelitian. Pada prinsipnya, meneliti merupakan melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena meneliti adalah melakukan pengukuran, maka dalam pengukuran tersebut harus ada alat yang baik dalam penggunaannya. Alat ukur dalam suatu penelitian biasanya disebut instrumen. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Data yang terkumpul ini akan dideskripsikan dan dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Instrumen memegang peran yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan. Di samping itu, prosedur pengumpulan data juga penting dalam suatu penelitian. Instrumen-instrumen ini yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia. Misalnya yaitu variabel suhu, instrumennya termometer, dan lain-lain. Dalam hal ini ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu ada instrumen untuk mengukur kepemimpinan, instrumen untuk mengukur iklim kerja, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Data yang terkumpul dalam penggunaan instrumen ini akan dideskripsikan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Instrumen ini memiliki fungsi yaitu mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga jika instrumen yang digunakan mempunyai kualitas yang memadai, dalam artian instrumen tersebut valid dan reliable, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan jika kualitas instrumen yang digunakan tidak baik, dalam arti mempunyai validitas dan reliabilitasnya rendah, maka data yang diperoleh juga tidak valid atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Maka dari itu,
Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, kita dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat oleh diri kita sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai jenis dan macam instrumen. Di sini terdapat 3 bentuk atau 3 jenis instrumen yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada kuesioner, yang kedua ada skala, dan yang ketiga ada tes. Ketiga bentuk ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula, tergantung dalam kepentingan peneliti tersebut. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpul data dalam bentuk daftar pertanyaan yang harus diisi oleh suatu responden. Kuesioner ini digunakan untuk mengungkap variabel faktual, menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan memperoleh data atau informasi dengan valid dan reliabilitas setinggi mungkin. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat bersifat tertutup, terbuka, semi terbuka, dan kombinasi tertutup dan terbuka. Dan yang kedua ada skala. Skala merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh gambaran kuantitatif dari suatu objek dalam bentuk skala yang sifatnya ordinal. Misalnya baik sekali, baik, cukup, dan kurang atau tinggi, sedang, rendah, dan sebagainya. Skala sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini tidak terlepas dari asumsi bahwa hampir semua variabel penelitian yang dibuat suatu kontinum dari satu kutub ke kutub yang lain. Instrumen dalam bentuk skala ini dapat berupa skala penelitian diri seperti skala sikap, skala motivasi, skala aspirasi, dan skala penelitian objek seperti skala kinerja guru atau karyawan, kemudian skala kepemimpinan bawahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tes. Tes merupakan prosedur sistematis yang disusun dalam bentuk tugas atau pertanyaan yang telah dibakukan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan ataupun dijawab dalam bentuk tertulis, lisan, ataupun perbuatan. Instrumen dalam bentuk tes ini digunakan untuk mengukur variabel performansi maksimum, yaitu apa yang mampu dilakukan oleh seseorang dan seberapa baik orang melakukannya. Contohnya dalam kemampuan sosial, kemampuan berkomunikasi, maupun kemampuan manajerial. Di samping itu, instrumen tes ini juga dapat digunakan untuk mengungkap variabel atribut kognitif, misalnya kemampuan verbal, spesial, memori, prestasi belajar, dan lain-lain. Nah, kemudian ada metode dan instrumennya dalam teknik pengumpulan data, yaitu menurut Ari Bunto dalam Ridwan 2010. Macam-macam instrumen penelitian kuantitatif. Yang pertama ada metode atau teknik kuesioner dan tes. Instrumennya berupa kuesioner atau soal tes, kemudian lembar perintah, daftar cocok atau checklist, dan skala. Yang kedua ada wawancara interview dan survei. Instrumennya berupa pedoman wawancara, ada angket, kemudian daftar cocok atau checklist, dan inventory. Yang ketiga yaitu ada pengamatan. Dalam teknik pengumpulan data pengamatan ini, instrumen yang terkandung di dalamnya yaitu ada lembar pengamatan, kemudian lembar penilaian, kemudian panduan pengamatan, panduan observasi, catatan, serta daftar checklist atau daftar cocok. Yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi ini, instrumen yang terkandung di dalamnya yaitu ada daftar dokumen, kemudian daftar cocok atau checklist, dan ada juga tabel. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu cara menyusun instrumen.
Secara garis besar, langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan sintetis dari teori-teori yang dikaji tentang suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, kemudian dirumuskan konstruk dari variabel tersebut. Konstruk pada dasarnya adalah bangun pengertian dari suatu konsep yang dirumuskan oleh peneliti. 2. Berdasarkan konstruk tersebut dikembangkan dimensi dan indikator variabel yang hendak diukur, yang sesungguhnya telah tertuang secara eksplisit dalam rumusan konstruk variabel pada langkah sebelumnya di atas. 3. Membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. 4. Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinu dari kutub ke kutub lain yang berlawanan, misalnya dari rendah ke tinggi, dari positif ke negatif, dan sebagainya. 5. Menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Biasanya butir instrumen yang dibuat terdiri atas dua kelompok pernyataan atau pertanyaan, yaitu butir positif dan kelompok butir negatif. 6. Butir-butir yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang harus melalui proses validasi, baik validasi teoritik maupun validasi empirik. 7. Tahap validasi pertama yang ditempuh adalah validasi teoritik, yaitu melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat dari konstruk, seberapa jauh indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi, dan seberapa jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur indikator. 8. Revisi atau perbaikan berdasarkan saran dari pakar atau berdasarkan hasil panel. 9. Setelah konsep instrumen dianggap valid secara teoritik atau secara konseptual, dilakukanlah penggandaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba. 10. Uji coba instrumen di lapangan merupakan bagian dari proses validasi empirik. Melalui uji coba tersebut, instrumen diberikan kepada sejumlah responden sebagai sampel uji coba yang mempunyai karakteristik sama atau ekuivalen dengan karakteristik populasi penelitian. Jawaban atau respon dari uji sampel uji coba merupakan data empiris yang akan dianalisis untuk menguji validitas empiris dari instrumen yang dikembangkan. Pengujian validitas empiris dilakukan dengan menggunakan kriteria baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal adalah instrumen itu sendiri sebagai suatu kesatuan yang dijadikan kriteria, sedangkan kriteria internal adalah instrumen atau hasil ukur tertentu di luar instrumen yang dijadikan sebagai kriteria. 11. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh kesimpulan mengenai valid atau tidaknya sebuah instrumen. Jika menggunakan kriteria internal yaitu skor total instrumen sebagai kriteria, maka keputusan pengujian adalah mengenai valid atau tidaknya butir instrumen dan proses pengujiannya disebut analisis butir. Jika menggunakan kriteria eksternal yaitu instrumen lain di luar instrumen sebagai kriteria, maka keputusan pengujiannya adalah mengenai valid atau tidaknya perangkat konstrumen sebagai kesatuan. 12. Untuk kriteria internal atau validitas internal berdasarkan hasil analisis butir-butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki untuk diuji coba ulang. Sedangkan butir-butir yang valid dirakit kembali menjadi sebuah perangkat instrumen untuk melihat kembali validitas kontennya berdasarkan kisi-kisi. Jika secara konten butir-butir yang valid tersebut dianggap valid atau memenuhi syarat, maka perangkat instrumen yang terakhir ini menjadi instrumen final yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 13. Selanjutnya dihitung koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas dengan rentan 0 sampai 1 adalah besaran yang menunjukkan kualitas atau konsistensi hasil ukur instrumen. Makin tinggi koefisien reliabilitas, maka makin tinggi pula kualitas instrumen tersebut. Mengenai batas nilai
Koefisien reliabilitas yang dianggap layak tergantung pada presisi yang dikehendaki oleh suatu penelitian. Untuk itu dapat merujuk pendapat-pendapat yang sudah ada yang dapat dijadikan rujukan. 14. Perakitan butir-butir instrumen yang valid untuk dijadikan instrumen final. Untuk selanjutnya, validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable data pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Dan yang selanjutnya, pengujian validitas instrumen. Validitas atau kesahihan berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Dalam pengujian validitas instrumen terbagi menjadi 4 poin, yaitu pengujian validitas konstruksi, pengujian validitas isi, pengujian validitas internal, dan pengujian validitas eksternal. Dan selanjutnya, pengujian reliabilitas instrumen. Reliabilitas yang berasal dari kata reliability berarti sejauh mana hasil sesuatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dalam pengujian reliabilitas instrumen terbagi menjadi 4 poin, yaitu tes retest, ekuivalen, gabungan, dan internal konsistensi. Nah, teman-teman, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif, the researcher is the key instrument. Jadi, peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pada awalnya masalah belum jelas dan pasti, sehingga yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Namun setelah masalah atau fokus yang akan diteliti jelas, maka masalah tersebut dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data. Penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya dapat menggunakan beberapa instrumen berikut. Yang pertama adalah instrumen wawancara. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkapkan informasi lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif. Instrumen selanjutnya yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah instrumen observasi. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, instrumen dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan adalah instrumen dokumen. Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan.
Dokumen dalam penelitian dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Nah, selanjutnya memasuki materi selanjutnya mengenai pengujian validitas penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen yang berupa peneliti sendiri tersebut divalidasi sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Di sisi lain, data yang diperoleh juga perlu divalidasi dan direhabilitasi. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Maksudnya adalah seberapa jauh suatu tes mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek yang akan diukur. Nah, beberapa pengujian validitas penelitian kualitatif yang dapat dilakukan adalah yang pertama, credibility atau validitas internal. Validitas internal atau credibility dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan membercek. Di lain itu juga bisa dilakukan menggunakan teknik-teknik validasi internal lainnya. Nah, perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan penelitian ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang dapat disembunyikan lagi. Selanjutnya, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah ataukah tidak. Kemudian teknik yang ketiga adalah triangulasi. Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas, data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Kemudian teknik yang keempat adalah melakukan analisis kasus negatif, yang berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Apabila tidak ada data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya atau sudah valid. Selanjutnya adalah teknik dokumentasi. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Teknik selanjutnya yang dapat digunakan adalah membercek. Membercek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercek adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Nah, selanjutnya ada validasi transferability atau validitas eksternal.
validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, yaitu semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas. Selanjutnya, ada validasi dependability atau reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti tersebut. Lalu validasi yang terakhir adalah validasi objektivitas atau confirmability. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Peneliti dikatakan objektif apabila hasil penelitian dapat disepakati oleh banyak orang. Nah, selanjutnya teman-teman adalah mengenai pengujian reliabilitas penelitian kualitatif. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh setiap peneliti kualitatif ialah bagaimana mengukur akurasi dan konsistensi penelitian kualitatif. Berikut ini beberapa strategi yang sudah digunakan secara luas dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam upaya meningkatkan reliabilitas penelitian. Hal ini berdasarkan Budia Stuti dan Bandur tahun 2018. Yang pertama, ada audit proses penelitian. Yang kedua, audit trial. Ketiga, review hasil analisis data. Dan yang terakhir, uji reliabilitas secara coding. Uji-uji di atas menggunakan software ITR, NVivo, maupun SPSS yang prosesnya dapat dilihat di makalah kami maupun referensi lainnya. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwasannya pelaksanaan validitas instrumen dapat dilakukan pengetesan 2 kali yang merupakan syarat minimal untuk mengetahui apakah tanggapan objek ukur terhadap tes tersebut konsisten atau tidak. Dalam pelaksanaan pengetesan 2 kali ini dapat ditempuh berbagai cara, yaitu kita melakukan pengetesan 2 kali dengan tes sama terhadap objek ukur yang sama, atau dengan melakukan pengetesan sekali dengan menggunakan 2 tes yang butir-butirnya setara. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.